Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Dedi Seundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa berubah, terutama dalam merubah pola pikir teman-teman ya, menuju kebaikan yang sangat luar biasa. Itu yang saya harapkan dari teman-teman ya. Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Kemudian yang mau sharing, mangga di WA saya, silahkan cantumkan dulu nomornya gitu kan. Setelah dicantumkan, mau dihapus mangga gitu kan. Terus kalau misalkan mau enggak juga terserah gitu kan. Nah kemudian yang setelah ibu bapak teteh mencantumkan, nanti saya langsung OTW WA. Ya, kemudian yang mau gabung di Facebook saya yaitu Tupai Rumpun Bambu, dan IG juga sama, Tupai Rumpun Bambu. Kemudian yang mau mengunjungi blogspot saya yaitu dari seundiblogspot.com ya, seperti itu. Nah teman-teman, hari ini saya udah 3 hari kegiatan yang sangat luar biasa ya. Jadi waduh, padat sekali. Saya pun harus ekstra memanage gitu kan porsi tubuh saya supaya tidak terlalu kecapean juga gitu kan, supaya tidak terlalu lost control gitu, harus benar-benar. Nah teman-teman, ya itu mungkin hakikat kita sebagai manusia yang mencari rezeki gitu kan. Jadi kita emang harus berani berani mengambil sesuatu ataupun berani mengambil resiko. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang masalah ya, memanage pola pikir bagi penderita asam lambung, GERD, dan anxiety. Dimana memanage pola pikir ini memang yang tergolong paling sulit gitu kan untuk para penderita anxiety. Karena apa? Begini teman-teman, ya penderita anxiety dan GERD itu, mereka itu sulit untuk memanage pola pikirnya. Jadi mereka itu hanya memikirkan sesuatu hal yang ada di dalam dirinya. Mereka hanya menentukan sesuatu hal yang terjadi pada tubuhnya, reaksi pada tubuhnya. Dia tidak memikirkan sesuatu hal yang memang betul-betul lebih bermanfaat dari dirinya gitu kan. Memang itu sulit, saya rasakan pun sangat sulit. Saya tidak mudah untuk lepas dari ini, bahkan ya membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah teman-teman, kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana memanage pola pikir supaya kita menjadi lebih bagus lagi pola pikir. Yang pertama, tentukan pilihan. Ya, tentukan pilihan teman-teman. Mau sembuh atau mau masih seperti ini. Gitu kan? Nah, kalau misalkan sudah begitu, tentukan dulu pilihannya. Kalau misalkan teman-teman mau masih seperti ini, ya begini-begini aja. Menikmati sensasi setiap hari, kemudian kita tidak bekerja, kemudian kita ya masih di rumah saja gitu kan, kemudian tidak lepas dari segala sesuatunya. Jadi silahkan tentukan mau sembuh atau tidak gitu kan. Kalau misalkan berbicara kita mau sembuh, oke, lanjut gitu kan ke tahap yang kedua. Jadi kita tentukan dulu tuh mau sembuh atau tidak. Kalau misalkan sudah mau sembuh, berarti lanjut ke tahap kedua ya. Tahap kedua itu adalah lakukan perubahan pola pikir. Ya, bagaimana cara melakukan perubahan pola pikir itu? Ya, yang pertama melakukan aktivitas kecil-kecilan, bersosialisasi dengan tetangga, teman, dan sebagainya. Ya, kemudian selain daripada bersosialisasi, kita juga mencari obat yang pas ataupun yang ramuan yang pas, herbal yang pas untuk kesembuhan kita. Kalau misalkan itu dari misalkan ada yang gastritis, kalau misalkan tidak ada berarti kita murni hanya memanage pola pikir saja, gitu kan, mengatur pola pikir kita. Jadi ya seperti itu. Nah kalau misalkan tahap kedua itu sudah terlewati, oke, kita harus banyak kegiatan dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah teman-teman silakan untuk catat dan beri nilai bagaimana setelah saya melakukan kegiatan yang nomor 2. Ya, kita catat dan beri nilai bagaimana reaksinya. Oh, ternyata reaksinya bagus nih. Saya bisa menenangkan pikiran saya. Bisa saya berbahagia gitu kan setelah melakukan nomor 3 gitu kan. Kalau misalkan nomor 3 nomor 2 ini sudah terlewati, kelihatan bagus,
berarti teman-teman sudah ada menuju kesembuhan. Kalau misalkan belum bagus di nomor 3, kita kembali ke nomor 2, lakukan action yang baru ataupun lakukan kegiatan yang baru ya. Kemudian setelah melakukan kegiatan baru itu, kita catat lagi ya, kita catat lagi bagaimana nih setelah melakukan kegiatan ini. Berkembangkah saya memberikan senyumankah, atau saya lebih bahagia, lebih fresh, atau gimana gitu kan. Jadi tahap ketiga. Nah setelah itu tahap keempat. Tahap keempat itu kita sukses menghadapi tahap 1, 2, dan 3 ya. Tetapi kalau misalkan dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 kita gagal, tahap 2, tahap 3 kita gagal, berarti kita akan kembali ke tahap 1, menentukan kembali pilihan kita. Nah di tahap 4 ini penentuan kita setelah kita memanage pola pikir kita. Kalau misalkan di tahap 2 dan 3 kita gagal, berarti kita kembali ke tahap 1, yaitu menentukan pilihan kembali ya. Kalau misalkan di tahap 2 oke, tahap 3 oke, berarti lanjut ke tahap 4, kita sudah sukses melewati itu, dan berarti kita sudah menjadi orang yang fresh, ataupun menjadi orang yang pribadi yang baru, dan menjadi orang yang kembali hidup normal lagi. Jadi itu yang menurut saya memanage pola pikir itu ya. Nah kemudian selain daripada itu, silakan teman-teman selalu berupaya untuk bagaimana supaya teman-teman itu keluar dari zona hal seperti ini. Karena memang teman-teman, saya katakan lagi, tidak ada yang mudah, kata saya juga ya. Semuanya butuh proses ya. Nikmati alur prosesnya, nikmati segala sesuatunya. Jadi jangan diburu-buru gitu kan. Jangan terlalu banyak protes. Silahkan nikmati aja dulu. Nah mungkin di sini pola pikir yang akan membuat teman-teman, ataupun manajemen pola pikir yang akan membuat teman-teman kembali menjadi relaksasi yang sesungguhnya, menjadi orang yang sepenuhnya utuh, menjadi orang yang kembali normal seperti itu. Karena apa? Banyak orang yang konsultasi dengan saya setelah saya selidiki gitu kan, mereka takut makan pedas, mereka takut makan ini. Setelah saya suruh makan, ternyata mereka tidak ada reaksi apa-apa. Mungkin hanya kecemasan saja yang berlebih membuat teman-teman itu takut untuk makan ini, makan itu gitu kan. Padahal seyogyanya teman-teman gitu kan, kalau misalkan kita mau berpikir secara logika normal gitu kan, kita itu sebetulnya hanya terjerembab di dalam dunia alam bawah sadar kita ya. Jadi nah pola-pola yang sudah saya jelaskan itu mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh teman-teman, kemudian bisa diimplementasikan kepada kehidupan di rumah teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga saya harap sekali nih kepada teman-teman, jangan berbicara materi dengan saya ya. Jangan berbicara tentang uang, jangan berbicara apa-apa, karena saya itu kepada teman-teman itu ikhlas membantu teman-teman. Silakan yang mau sharing, mau WA, mau telepon, mau video call, mau apa lagi, ayo sok saya ladenin selama saya bisa ada waktu untuk teman-teman gitu kan. Selagi saya sempat, saya pasti balas WA teman-teman. Selagi saya ada waktu, saya jawab telepon teman-teman. Karena apa? Orang anxiety itu ya sekali lagi butuh seseorang yang memang yang memahami gitu kan, kemudian dipahami juga oleh dia gitu. Karena beberapa orang ngomong sama saya, Kang, katanya bagaimana saya harus ya membayar Bapak, katanya. Ada yang nyebut Bapak, ada yang menyebut Akang sama saya. Saya katakan, Bu, Pak, maaf, saya tidak pernah berbicara dalam bentuk materi gitu kan. Saya tidak pernah berbicara dalam bentuk apapun. Selagi saya bisa membantu, insya Allah saya akan membantu terhadap Bapak Ibu yang membutuhkan saya. Saya dengan tangan terbuka membantu ibu-ibu ya, dan bapak juga, atau kakak-kakak atau teteh-teteh yang memang mau berinteraksi langsung dengan saya gitu kan. Silahkan share video ini jika bermanfaat, kemudian ya subscribe juga jangan lupa seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Salam sembuh dari saya Dani Sehundi, penderita asam lambung GERD anxiety. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.